Kenapa kok nasionalisme? Sejarah perjuangan bangsa telah memberi bukti nyata bahwa hanya dengan semangat persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air, kesadaran bela negara, dan toleransi yang mampu menjaga dan menegakkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sangat bersyukur dan bangga di sini karena ini dari berbagai macam suku, ras, kalau agama satu ya, kebudayaan mungkin dari Nias, ada yang dari Papua, ada yang dari Toraja, ada dari Toraja, mungkin yang dari Ambon, Timor atau Kupang. Ini benar-benar istilahnya harus kita sama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Next, Mas. Ini pendahuluan, ini sedikit gambaran aja. Kemerdekaan itu didapat dari hasil perjuangan yang banyak menelan korban para sesepuh kita, atau mungkin ada di antara kita yang mungkin nenek atau kakeknya yang pejuang atau veteran dulu tahun 45 atau sebelumnya, banyak menelan korban jiwa, harta, air mata. Semua itu merupakan manifestasi dari keinginan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah. Mungkin dalam sejarah kita dijajah sama Belanda, dijajah sama Jepang, dan lain sebagainya. Indonesia adalah negara yang penduduknya memiliki kemajemukan, mulai dari agama, ras, suku, bahasa, dan kemajemukan lainnya. Mungkin mulai dari kuliner juga kita berbeda, tapi kita bersyukur kita masih tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin adik-adik sebagai generasi muda yang harus mengerti dan apa dan bagaimana perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa berdiri dan masih tegak sampai saat ini. Mari kita hadapi dengan kita membangun dengan cara adik-adik, yaitu dengan belajar. Jadi kita belajar dulu yang betul sebelum nanti kita ke depannya. Kita lebih banyak belajar dulu mungkin dari senior-senior, karena di sini asrama ya. Nah, asrama, jadi mungkin kita ambil ilmu dari senior kita, mungkin satu tingkat atau dua tingkat di atas kita. Ilmu yang terutama ilmu yang baik, jangan ilmu yang tidak baik. Mohon maaf aja, sekarang ini banyak sekali narkoba. Info terbaru di Jakarta 1,2 ton ditemukan kemarin ganja. Mungkin kalau yang lihat media televisi atau di medsos, begitu juga banyaknya berita-berita hoax, terutama di medsos yang punya HP ini. Mari kita cermati semuanya itu. Next, Mas. Next, Mas, ini pengertian aja. Nah, inilah rasa kebangsaan. Apa sih rasa kebangsaan? Jadi kita harus sadar bermasyarakat, sadar berbangsa, sadar bernegara, yang timbul karena ada kesamaan dalam perjuangan. Kalau dulu sesepuh kita adalah perjuangan untuk kemerdekaan. Makanya dari awal saya sampaikan kalau kita sekarang berjuangnya adalah belajar untuk mencari ilmu agar kita bisa bukan bertempur ya, kita bisa bersaing dengan negara lain. Contoh yang kemarin baru 1 hari yang lalu ya, kita yang Piala Thomas, mungkin rekan-rekan lihat, mungkin menyaksikan, itulah perjuangan rekan-rekan kita. Itu juga berjuang rekan-rekan kita itu untuk menaikkan bendera kita, sangsaka merah putih di dunia internasional, bahwa kita itu diakui, kita itu mampu dan bisa.
Itulah nasionalisme kita. Bagaimana rekan-rekan kita, coba kita perhatikan dari ginting sedemikian rupanya sampai yang terakhir, mungkin yang sangat histeris sampai loncat gitu ya, mungkin yang babak ketiga itulah ya paham kebangsaan, yaitu berupaya memikir yang rasionalisme tentang hakikat cita-cita kehidupan serta perjuangan yang menjadi ciri khas bangsa kita, seperti Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Sumpah Pemuda ini juga sangat-sangat penting, dalam artian mungkin adik-adik ini kan generasi penerus, jadi sebagai pemersatu sekarang, sebagai nanti generasi berikutnya untuk memimpin negara ini. Makanya dengan belajar ini mungkin kita bisa dan mampu nanti untuk menggantikan mungkin sesepuh-sesepuh kita dalam generasi berikutnya, mungkin 10 atau 20 tahun lagi. Semangat kebangsaan, menyatukan rasa kebangsaan, paham kebangsaan Indonesia, sehingga menimbulkan tekad untuk bela negara, rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Jadi bukan kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok tertentu. Makanya tadi film itu menggambarkan bahwa itu adalah kepentingan kelompok-kelompok tertentu untuk menguasai negara ataupun menguasai sumber daya alam yang sekarang ini banyak diperebutkan. Terutama negara kita, sumber daya alamnya sangatlah melimpah. Tidak menutup kemungkinan kita 10 atau 20 tahun lagi mungkin Natuna ini kan baru diperebutkan negara Cina, negara US. Mari kita sama-sama tetap menjaga. Next mas. Mari kita tumbuhkan kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Kesadaran sebagai bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia itu jelas cita-cita kita dari awal. Untuk sekarang ini kita harus mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman, hambatan, gangguan dari negara asing. Makanya kita mungkin rekan-rekan tahu di TNI sendiri, alutsista kita perbaharui. Memang kita tidak perang, tapi tujuan kita, kalau kita tidak punya alutsista atau tidak punya alat perang, kita diremehkan negara lain. Tapi kalau kita punya, walaupun tidak terpakai untuk perang, hanya terpakai untuk latihan, tapi negara lain itu pasti akan lihat, oh Indonesia punya pesawat yang bagus, yang modern. Mereka menyerang itu takut rasanya itu. Terus kita punya harkat, martabat dan derajat bangsa. Seperti tadi di depan saya sampaikan, rekan-rekan kita yang kemarin berjuang di Piala Thomas, itulah martabat dan derajat bangsa kita, sehingga kita di dunia internasional diakui. Sebenarnya banyak sekali contoh-contohnya, tapi saya ambil sampel satu itu aja. Mari kita ilhami bahwa untuk mengangkat harkat martabat itu dengan keringat, bahkan kemarin ada yang terluka, itulah untuk mengangkatnya. Kita harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah ini Bhinneka Tunggal Ika ini sangatlah penting, karena dengan kemajemukan kita dari Sabang sampai Merauke, kalau kita tidak mengenal Bhinneka Tunggal Ika, niscaya negara kita ini masih bisa berdiri tegak. Saya ambil sampel aja kejadian Aceh 2000 sampai 2003, mungkin adik-adik mungkin masih SD ya, tahun-tahun segitu. Termasuk yang sebelumnya lagi, yang jauh ke depan, ada DITI yang mau memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membentuk negara Islam. Berikutnya lagi ada PKI yang mau memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dasar negara kita Pancasila mau diganti dengan ideologi komunis, simbol-simbol negara.
Ya pasti simbol negara, mulai dari presiden itu adalah simbol negara kita, Pancasila itu simbol negara kita, dan sebagainya. Mungkin banyak sekali simbol negara yang harus kita hormati, termasuk lagu kebangsaan kita, bendera merah putih. Kayaknya hanya bendera itu hanya merah putih ya, tapi makna di balik bendera itu sangatlah bermakna untuk bagi pejuang dan bagi kita semua yang sekarang harus tetap berjuang walaupun tidak dengan perang ataupun tidak dengan menggunakan senjata. Kenapa merah putih harus tetap berkibar dalam perjuangan di Surabaya? Kalau mungkin adik-adik semua pernah belajar di SMA dengan kejadiannya Bung Tomo, dulu benderanya ada 3, ada bendera Belanda tapi disobek, bahkan sekarang jadi pahlawan untuk Bung Tomo. Begitu juga jalannya sekarang masih tetap diperingati setiap tahunnya di Surabaya. Next. Inilah, kita harus cinta tanah air. Apa sih yang harus kita cintai? Tadi udah di awal kita udah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nanti juga mungkin ada lagu-lagu yang lain. Setiap 17 Agustus pasti setelah pengibaran bendera pasti kita nyanyikan itu. Mungkin rekan-rekan yang pernah jadi paskib atau yang menyanyikan itu, yang kalau di akhir acara pastikan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Kayaknya hanya lagu-lagu kebangsaan, tapi kalau kita mencermati itu sangat bermakna bagi kita. Terutama yang menyanyikan aja kadang sampai ada yang menangis, bahkan mau menyanyikan aja merinding rasanya. Karena apa? Itulah lagu-lagu perjuangan dulu. Memang sampai sekarang yang harus kita tetap nguri-uri, kalau orang Jawa bilang, kalau bahasa Indonesia apa ya, tetap menyanyikan lah. Daripada sekarang mungkin rekan-rekan lebih senang nyanyi di TikTok atau di apa itu, di medsos yang lainnya itu. TikTok mari kita kurangi, itu sangatlah apa ya, bukan merusak tapi sangat mengganggu pikiran kita. TikTok itu adanya kan cuma joget, nyanyi lagu, kan kayaknya tidak mencerminkan kita sebagai orang timur ya. Makanya lebih bagus kan kita bisa nyanyikan lagu-lagu perjuangan. Kalau di TNI masih ada, biasanya setiap pagi kita putar di asrama itu lagu-lagu kebangsaan dan lagu-lagu perjuangan. Mungkin di sini bisa ya, ya. Kalau pagi itu ya. Kita melestarikan budaya kita, mungkin budaya kita yang sangatlah bagus itu mungkin dari tarian, mungkin dari Aceh, Medan atau Nias itu kan tariannya sampai berbeda sampai ke Papua. Tarian ini kalau adik-adik lihat kemarin waktu di penutupan pon yang di Papua, yang pon yang sangat bermakna sekali, pon Papua yang kemarin, pon 2021 yang dibuka Bapak Presiden dan ditutup sama Wapres. Kalau kita ambil hikmahnya dari pon itu, itulah toleransi, nasionalisme kita ada di situ semuanya. Bagaimana kita mempertaruhkan wilayah masing-masing, tapi tetap dalam wadah dan bingkai NKRI. Jadi kemarin sukses pelaksanaan ponnya. Mungkin rekan-rekan ada yang ikut atau adik-adik yang ikut, tidak ada yang ikut dalam pon. Bahkan kemarin ada yang viral itu yang atlet karate atau lari ya, kemarin lari dari Salatiga sampai Klaten. Itu hanya dia bernazar ataupun dia berjanji, kalau seandainya saya dapat medali emas, dia akan lari dari Salatiga sampai Klaten. Kemarin nazarnya terlaksana ibu. Itu luar biasa itu, karena semuanya itu butuh perjuangan, kerja keras. Makanya ini saya harapkan adik-adik di sini dengan dibimbing para dosen belajar sesuai dengan materi ataupun
makalah yang diberikan. Tidak usah jauh-jauh mikir yang jauh, kita cukup belajar dulu, nanti semuanya ada waktunya ataupun ada masanya, atau oh kita 10 tahun lagi generasi kita ini harus memimpin di atas. Tidak perlu kita dengan demonstrasi seperti di Jakarta dan sebagainya. Ya, kita bersyukur untuk Kabupaten Semarang maupun Kota Salatiga, walaupun ada universitas tapi aman, tidak pernah ada demonstrasi, karena memang ya kita ngerti dan paham apa sih yang harus kita demokan dengan negara ini. Dan semua fasilitas kan kayaknya sudah ada itu, termasuk pembangunan, itulah wujud dari nasionalisme kita. Nah, ini kan di bawahnya berprestasi di sekolah maupun di masyarakat. Nah, saatnya lah adik-adik berprestasi di sini. Kalau bisa harus number one, jangan nomor terakhir. Makanya disinilah kita belajar, nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa kita kembangkan di wilayah kita masing-masing. Ini kan dari 34 provinsi, jadi kita harus belajar di sini. Kita pulang kampung dengan gelar teologi, ya, sarjana teologi, kita bisa masuk di gereja dengan mengajarkan apa yang ilmu yang kita dapat, ataupun kita bisa masuk ke pemerintahan dengan mengajar dan sebagainya untuk bisa lebih bagus lagi. Hidup rukun dan gotong royong. Nah, ini kita mungkin adik-adik tinggal di asrama dari berbagai macam suku, ras, dan kemajemukan lainnya. Ini kan kita harus saling hidup rukun, mungkin memahami satu dengan yang lain. Oh, saya orang Jawa, teman orang Nias dari Papua, terus dari Toraja. Kita harus memahami satu sama lain. Papua identik keras, Jawa lembut, Toraja setengah lembut. Kalau Nias pasti sama keras. Makanya dari itu mari kita saling memahami apa sih yang harus saya hadapi kalau seandainya saya berhadapan dengan orang Jawa, orang Papua, ataupun orang Nias. Maka dari itu kemajemukan ini tetap harus kita jaga, biar kita ke depan bisa guyup rukun atau hidup berdampingan, sejalan sesuai dengan tujuan kita, yaitu tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Ada yang sering pinjam ballpoint atau pinjam buku, atau bahkan ada yang mengambil mungkin alat mandi, itu yang biasanya jadi masalah hal kecil itu. Maka dari itu mari kita saling menghormati, saling menghargai apa yang jadi kepunyaan kita atau milik kita. Jadi kita nanti kedepannya enak. Yang kedua, kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Jujur itu memang sulit, tapi kalau kita tidak jujur, jadinya hancur. Mari kita dalam bernegara ini, mungkin adik-adik sering lihat medsos, televisi, banyak sekali berita-berita hoax. Mari kita saring berita-berita itu. Jadi berita hoax inilah berita yang tidak jujur, yang sering mempengaruhi pemikiran kita. Jadi harusnya berita itu tidak benar, tapi kalau kita terpengaruh jadinya benar. Nanti akhirnya jadi perdebatan. Gitu. Lanjut, pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana sangatlah penting. Karena apa? Kalau kita, maaf saja ini, misalnya saya punya uang 1.000. Dalam satu hari saya cuma dijatah 100. Sementara 100 ini mau saya pakai untuk apa? Yang pertama pasti untuk makan dulu. Itu kebutuhan pokok kita, makan. Satu hari 3 kali. Misalnya satu porsi harganya 3.000.
itu lauknya misal telur, berarti apa yang harus saya beli? Berarti saya dalam 3 kali makan telur sama di bawahnya telur, berarti kan sekitar 9.000, masih ada 1.000. Nah, untuk apa uang 1.000 itu? Nah, mari kita gunakan yang bermanfaat. Mungkin bisa ditabung atau mungkin bisa untuk sosial dan sebagainya. Inilah karena adik-adik mungkin tahu negara kita mungkin konsumtif ya, mungkin banyak yang konsumtif, terutama mungkin dari artis-artis kita itu sangatlah konsumtif. Makanya kita harus hidup sehat. Nanti di belakang ada. Nah, inilah saya lanjut ke kesaktian Pancasila. Ini juga wujud dari nasionalisme, karena Pancasila kita pernah dirongrong oleh PKI. Begitu juga dengan mungkin yang belum lama mau dirubah jadi Trisila maupun Ekasila. Mungkin adik-adik lihat di medsos atau di televisi sempat jadi perdebatan nasional. Ya, inilah kita harus yakin akan kebenaran dan satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan negara. Karena Pancasila ini mungkin bisa ataupun memang dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam butir-butirnya itu sudah lengkap sekali. Karena ini tidak saya uraikan. Nanti mungkin ke depan kalau memang ada kegiatan lagi di sini mungkin nanti saya uraikan untuk Pancasila butir-butirnya ini. Pancasila juga telah terbukti kesaktiannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara dengan tercapainya tujuan nasional. Kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi ada slogan, apa yang kamu kasihkan ke negara. Jadi jangan tanyakan apa yang negara kasihkan pada kita. Itu slogan tapi sangat bermakna di dalamnya. Jadi kita tidak usah menuntut negara yang ngasih ke kita, tapi apa sih yang sumbangsih kita ke negara. Kalau adik-adik ya sekarang belajar itu sudah sumbangsih ke negara, jadi bisa belajar dengan baik, jadi tidak tersangkut dengan berbagai masalah. Mungkin banyak di luar sana yang tersangkut narkoba dan sebagainya. Jadi pada kesempatan ini saya pikir ini hal yang baik, perlu adanya toleransi dalam sejarah kita. Jadi bagaimana tanggapan Bapak mungkin masukan bagi kami sebagai mahasiswa, sebagai anak di tempat ini, dan juga dosen-dosen kami sebagai orang tua kami di tempat ini. Terima kasih. Dalam hal toleransi tadi disampaikan bahwa salah satunya itu menghargai pendapat orang lain. Dan saya tanyakan, bagaimana cara menyikapi pendapat yang tak beretika dan bertanggung jawab itu dengan rasa toleransi juga. Dan yang kedua, bagaimana cara supaya kita tetap bertoleransi tetapi masih tidak merasa kehilangan identitas asal dan budaya kita. Karena kerap kali di sini saya melihat bahwa karena perbedaan tadi ada rasa ingin saya ini hebat dari suku ini, padahal sebenarnya itu tidak perlu ada di sini karena kita harus menjunjung tinggi kesatuan. Terima kasih. Saya minta tolong dan saya harapkan saya duduk di sini atau berdiri di sini ataupun baru berada di sini nyaman untuk orang lain. Kalau kita nyaman untuk orang lain berarti nyaman untuk diri sendiri. Jangan sampai yang pertama nyaman untuk diri sendiri dulu, belum tentu orang lain itu nyaman. Makanya saya juga bersyukur di tempat kami di TNI ini, dari Sabang sampai Merauke, begitu juga dengan berbagai macam suku, kita masih bisa kompak, sinergi dan sebagainya.
satu bangsa, satu negara. Kami sadari itu. Kami diciptakan oleh Tuhan, ditaruh di bangsa ini, dan memuliakan Tuhan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari presiden sampai ke aparat negara, struktur pemerintahan dari yang tertinggi sampai tingkat PT. Kami ada di sini dalam lingkungan yang aman, Kabupaten Semarang. Oleh karena itu kiranya anugerah-Mu memberkati negara ini, kabupaten kami, kecamatan kami, kelurahan kami, RW, RT kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Kapten Muhammad, selaku komandan dalam distrik militer